Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Mari anak-anak sekalian, kita mulai pelajaran kita pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas berkaitan dengan pembagian hadis ya. Jadi hadis berdasarkan jumlah perawinya itu dibagi menjadi dua. Pertama hadis al-mutawatir. Yang kedua hadis al-ahad. Hadis ahad itu dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama adalah al-masyhur. Yang kedua hadis al-aziz. Dan yang ketiga adalah hadis al-gharib. Pembahasan kita pagi hari ini kita akan membahas berkenaan dengan hadis al-aziz. Apa? Al-aziz. Apa itu al-aziz? Al-aziz yakni secara lughah diambil dari dua kata. Azza ya'izzu. Azza ya'izzu bil kasrah. Artinya adalah qalla wa nadhuru. Qalla itu artinya qalil, nadhuru itu adalah nadhir. Jumlah hadis ini termasuk sedikit dan jarang hadis masuk dalam kategori hadis al-aziz. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, apa? Azza ya'azzu bil fathi artinya adalah qawwa wastadda. Qawwa wastadda. Qawwa itu adalah qawi, istadda itu artinya sangat ya. Jadi artinya hadis ini termasuk kategori hadis yang qawiyun secara makna lughah. Anak sekalian, apa makna al-istilah dalam hadis al-aziz secara istilahan, yakni huwa walladhi yarwihi jama'atun an jama'atin ghaira anna adaduha fi ba'di tabaqa isnaini faqad. Jadi hadis yang dimana diriwayatkan oleh jamaah an jama'atin. Jadi kelompok orang juga diambil dari kelompok orang. Ghairu anna adaduha fi ba'di tabaqat. Selain jamaah yang meriwayatkan adalah jumlah jamaah itu dalam masing-masing tabaqat itu sekurang-kurangnya adalah isnaini faqat. Jadi kalau ada hadis diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendengarkan langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dua minimal. Kemudian ketika disampaikan kepada namanya tabi'in, kalau di sana sekurang-kurangnya tabi'in itu yang namanya meriwayatkan hadis itu sekurang-kurangnya dua, ditambah lagi di bawahnya namanya tabi'ut tabi'in sekurang-kurangnya dua, maka hadis itu disebut hadis al-aziz. Apa? Al-aziz. Hadis ini diberikan contoh rawahu Syaikhan min hadisi Anas. Hadis di mana diriwayatkan oleh dua perawi terkenal, Syaikhan yakni Bukhari wa Muslim. Diambil dari hadisnya Anas bin Malik bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Saya ulang lagi, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Apa kandungan makna dari hadis ini? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, tidak termasuk beriman seorang di antara kalian sampai saya itu lebih dicintai darinya daripada kecintaan dia kepada bapaknya, kecintaan dia kepada anaknya, dan kecintaan dia kepada manusia yang lain. Supaya lebih paham lagi, suatu hari Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertanya kepada sahabatnya, namanya Umar bin Khattab, "Ya Umar, bagaimana cintamu kepada diriku?" Maka jawab Umar adalah, "Cintaku kepadamu ya Rasulullah sebagaimana cintaku kepada diriku." La, kata Rasulullah, la, tidak. Dan Rasulullah mengatakan hadisnya tadi ya, sungguh la yu'minu ahadukum hatta akun, tidak tergolong kalian ini orang yang beriman kepada Allah sampai saya itu lebih dicintai daripada dirinya sendiri, cintanya kepada bapaknya, cintanya kepada anaknya, dan cintanya kepada yang lain-lain. Jadi kalau prioritas cinta kita yang pertama adalah kepada Allah. Cinta kita yang kedua yang menjadi prioritas adalah cinta kita kepada Rasul. Dan yang terakhir adalah cinta kepada yang lain-lain. Silahkan kepada yang lain-lain. Kenapa hadis ini menjadi contoh daripada hadis Al-Aziz? Karena hadis ini, anak-anak sekalian, yang meriwayatkan, yang langsung mendengar dari baginda Rasulullah itu dua sahabat, namanya Anas bin Malik dan Abu Hurairah. Kemudian di kalangan namanya tabi'in itu ada dua orang. Ini menjadi muridnya Anas, namanya Qatadah, dan yang kedua adalah Abdul Aziz. Dan di kalangan tabi'ut tabi'in ada 4 orang. Masing-masing yang kedua adalah muridnya Qatadah, namanya Syu'bah dan Sa'id. Ada 2 orang muridnya Qatadah. Dan Abdul Aziz punya murid, namanya Ismail, dan yang kedua adalah Abdul Waris. Kalau kita jumlah tabi'innya ada 2, sahabatnya ada 2, tabi'ut tabi'in ada 4. Maka hadis ini masuk kategori hadis Al-Aziz. Demikian anak-anak sekalian, muhadarah kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan di dalam menuntut ilmu, dan Allah lapangkan dada kita untuk mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.